Kemudian haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Fulaih bin Sulaiman an Utsman ibnu Abdurrahman an Ya'qub bin Abi Ya'qub an Ummil Munzir qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Ya. Kata Ummul Munzir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku datang ke rumahku bersama Ali. Walana dawalin mu'allaqatun. Kami memiliki satu tandan apa? Segencet. Apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya. Anggur kan segencet itu. Secumpu. Pokoknya segencet. Kami punya segencet. Kurma yang tergantung. Apa terjemahnya di situ? Setandan. Satu tandan. Tandan itu pisang namanya. Tandan pokoknya. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Aliyun ma'ahu ya'kul. Nah, Rasulullah dihidangkan seperti itu, dihidangkan kurma, makan. Ya, Rasulullah tak pernah mengecewakan orang yang jamunya, makan. Beliau makan, kemudian Ali juga ikut makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, "Mah ya Ali, cukup wahai Ali. Ya, sudah makannya. Fa innaka naqihun." Karena sesungguhnya engkau itu baru sembuh dari sakit. Qalat fajalasa Aliun wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Ali pun berhenti makan sementara Nabi masih tetap makan. Qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian aku memberikan kepada beliau silqan. Silqan itu ada di sini nanti penjelasannya. Dan syair gandum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, "Min hadza fa'asib." Ya. Ini untuk dinikmati. Fa inna hadza awfaqulaka. Nah, ini nikmati yang ini. Ini lebih cocok untuk dirimu. Tentu ini ada faidah. Hadis ini pasti ada faidah dari sisi kesehatan ya. Cuman saya tidak kompeten jelasnya dari sisi kesehatan seperti ini. Ada orang yang mendalami mungkin tibun nabawi, ada orang mengalami herbal, ada orang mendalami ilmu kedokteran. Mungkin dia bisa nggali hadis seperti ini. Ya, Ali disuruh Nabi berhenti makan kurma, kemudian dianjurkan Nabi makan yang lain, diantaranya gandum ini. Ummul Munzir radhiyallahu anha disebutkan bahwa beliau adalah salah seorang dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau bebas masuk rumah perempuan. Oleh karena itu beliau di sini masuk rumah Ummul Munzir. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, bahwa kenapa Nabi bisa masuk ke rumah Ummul Munzir? Karena Nabi itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ummul Munzir, yaitu bibinya. Sementara pendapat yang lain, sebagian ulama berpendapat di antara hukum khusus untuk Nabi, Nabi adalah mahram bagi semua perempuan. Ya, makanya sering kita lihat Nabi kadang masuk ke rumah perempuan, ya. Nabi ngobrol bersendirian dengan perempuan. Karena sebagian ulama berpendapat Nabi adalah mahram untuk semua perempuan. Dan tentu mahram yang kita pahami, mahram itu ada mahram sementara, ada mahram abadi. Ya, mahram abadi di antara siapa? Orang tua kita, ya nenek terus itu mahram abadi. Tidak mungkin kita nikah sama mereka. Mahram sementara itu diantara siapa? Ipar. Ya, haram kita nikah sama ipar kita. Tapi ketika kita cerai sama istri kita, boleh kita nikah. Ya. Qauluha faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Aliun ma'ahu ya'kul. Kemudian Ali makan, Rasulullah makan, Ali pun makan.
Kemudian Nabi katakan, cukup wahai Ali, ya. Sehingga Ali pun berhenti karena dia baru sembuh dari sakit. Fa innaka haditsu ahdin bi syifa'in min maradin. Karena sesungguhnya engkau itu baru saja sembuh dari sakit. Ya, dan baru sembuh dari sakit bahasa Arabnya itu naqah. Ya. Lengkap bahasa Arab itu. Bisa diekspresikan dengan satu kata. Baru sembuh dari sakit. Kalau kita baru sembuh dari sakit nyebutnya. Nggak kate, baru sembuh sakit tigo. Nggak kate sih kok kata ngekspresi gitu kate. Ya. Kate satu kata untuk ngekspresi gitu ini. Baru sembuh sakit tuh bahasa Indonesianya ini. Nah, nggak kate gitu caranya. Kemudian Ali duduk tidak makan dan Nabi makan. Kemudian diberikan silqon. Silqon, asilku nabatun ma'rufun. Ya, tumbuhan yang dikenal, yang menyerupai dengan nau'an min mal jirjir. Jirjirnya apa nih? Seledri terjemahannya. Yuk kalau ghaliban matbukhon, ya kadang itu umumnya dimakan dalam kondisi dimasak. Dan Ummul Mundhir memasak syair dicampur dengan seledri. Wa qad dzakara ahlul ilm anna syair idza tubiha bisilqi fa innahu nafi'un jiddan lil marid. Ya. Para ulama mengatakan gendum itu kalau dimasak bersama dengan seledri maka itu sangat bermanfaat untuk orang yang sakit. Demikian juga orang yang baru sembuh dari sakit. Kemudian Nabi mengatakan setelah dihidangkan tersebut, nah ini baru cocok untuk dinikmati dan cocok untuk kondisimu saat ini yang baru sembuh. Ini menunjukkan faidah. Ya. Bagi orang yang baru sembuh itu cocok dibuatkan gendum. Bukan gendum gorengan ini. Kalau gendum gorengan batuk lagi sakit. Fa'innahu yujimmu al-fuad. Gendum dengan seperti ini, tahu gendum dimasak seperti apa ini? Tadi kata, maka saya tidak paham ini dari orang yang kesehatan. Karena menguatkan hati dan melegakan pernafasan. Dan kemudian menyempurnakan kondisi seseorang yang baru sakit menjadi sehat. Kalau dicampur dengan silku, maka bertambah lagi faidahnya. Ini adalah petunjuk Nabi SAW yang bermanfaat untuk manusia baik dari sisi agama dan dunia. Ya. Jadi ini baru disebut dengan tibbun nabawi. Karena apa? Karena ada dalilnya. Karena Nabi memakainya. Jadi beda itu. Kedokteran modern, tibbun nabawi, herbal. Beda kalau itu. Jangan disamakan mana herbal sama tibbun nabawi itu bukan, belum tentu. Ya, tibbun nabawi ini ada dalilnya. Herbal, ya herbal itu tumbuh-tumbuhan, obat. Kemudian kedokteran modern. Nah, ini tidak bertentangan, jangan kita tentang ke. Kedokteran modern kita pertentangkan dengan ini tidak. Dulu juga nemu kedokteran modern juga orang Islam juga. Ya, jadi tidak ada pertentangan sebenarnya kedokteran modern dengan herbal. Cuman kadang orang herbal nuduhin dari barat. Ini hari. Ya, padahal ada sejarahnya dari kaum muslimin. Sampai abad 16 saja orang itu masih memakai buku teori bedahnya. Bukan Ibnu Sina. Ada saya lupa. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, artinya dipakai ilmu kaum muslimin sebagai tangga, susunan anak tangga ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita jangan tutup itu.